Ayo memilih jawaban yang paling benar. 1. Perhatikan terjemah dari surat Al-Alaq di bawah ini. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran, petunjuk? Lafaz ayat yang sesuai dengan terjemah di atas adalah A. Ara'aita in kana 'alal huda, B. Au amara bitaqwa, C. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, D. Alam ya'lam bi annallaha yara. Jawabannya A. Ara'aita in kana 'alal huda. 2. Perhatikan surah Al-Alaq ayat 3 berikut. Iqra wa rabbukal akram. Terjemah dari surat Al-Alaq ayat 3 tersebut adalah A. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. B. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. C. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. D. Yang mengajar manusia dengan pena. Jawabannya adalah B. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. 3. Perhatikan tabel berikut. 1. Alladzi 'allama bil qalam. 2. Khalaqal insana min 'alaq. 3. 'allamal insana ma lam ya'lam. 4. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5. Iqra wa rabbukal akram. Lafaz-lafaz pada tabel di atas apabila diurutkan menjadi urutan ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ditunjukkan oleh nomor A 1, 3, 5, 2, dan 4, B 2, 1, 4, 3, dan 5, C 3, 4, 1, 5, dan 2, D 4, 2, 5, 1, dan 3. Jawabannya D 4, 2, 5, 1, dan 3. 4. Perhatikan potongan ayat berikut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makna yang terkandung dari ayat di atas adalah A. Setiap manusia harus rajin belajar. B. Setiap manusia harus rajin bekerja. C. Setiap manusia harus rajin bersilaturahmi. D. Setiap manusia harus rajin beramal. Jawabannya A. Setiap manusia harus rajin belajar. 5. Perhatikan tabel berikut. 1. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Malas belajar karena belajar itu menyita waktu bermain. 3. Mengajak temannya untuk sholat berjamaah. 4. Selalu bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Berdasarkan tabel di atas, perilaku yang seharusnya dilakukan sesuai Al-Quran surah Al-Alaq ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 2, 4, dan 4, D 2, 1, dan 3. Jawabannya B 1, 3, dan 4. 6. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Mengajak teman bermain bola sampai lupa sholat asar. 2. Mengajak adiknya beli layang-layang sehingga tidak sholat Jumat. 3. Tidak mengaji karena acara kartun di televisi lagi seru. 4. Mengajak teman untuk membaca buku di perpustakaan. Berdasarkan tabel di atas, perilaku yang tidak sesuai dengan Al-Quran surah Al-Alaq ditunjukkan nomor A 1, 3, dan 4, B 2, 3, dan 4, C 4, 2, dan 3, D 1, 2, dan 3. Jawabannya D 1, 2, dan 3. 7. Kalla la illam yantahi bin nasiyah. A. Ya'lam. B. Kadzibatin. C. Lanasfa'am. D. Abadan. Jawabannya C. Lanasfa'am. 8. Perilaku Abu Jahal yang diceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Alaq adalah A. Mengajak Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram. C. Menghalangi Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat. D. Memberikan bantuan untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Jawabannya C. Menghalangi Nabi Muhammad SAW
untuk melaksanakan sholat. 9. Perhatikan potongan ayat berikut. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Makna yang terkandung dari lafaz yang bergaris bawah di atas, wasjud waqtarib, adalah A. Melampaui batas dari ketentuan Allah, B. Melanggar aturan-aturan Allah, C. Melaksanakan sholat dan mendekatkan diri kepada Allah, D. Melaksanakan zakat dan haji karena Allah. Jawabannya C. Melaksanakan sholat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 10. Perhatikan surah Al-Qadr ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Makna yang terkandung dari ayat di atas adalah A. Allah menurunkan rezeki pada malam Lailatul Qadar, B. Allah menurunkan musibah pada malam Lailatul Qadar, C. Allah menurunkan hujan pada malam Lailatul Qadar, D. Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz pada malam kemuliaan. Jawabannya D. Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz pada malam kemuliaan. 11. Beribadah pada malam Lailatul Qadar pahalanya seperti titik-titik. A. Beribadah selama 100 bulan, B. Beribadah selama 1000 bulan, C. Beribadah selama 100 tahun, D. Beribadah selama 1000 tahun. Jawabannya B. Beribadah selama 1000 bulan. 12. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli Makna dari potongan ayat yang bergaris bawah di atas, warruhu, adalah A. Malaikat Israel, B. Malaikat Jibril, C. Malaikat Munkar, D. Malaikat Israfil. Jawabannya B. Malaikat Jibril. 13. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Menyambut Lailatul Qadar dengan hura-hura. 2. Melaksanakan sholat tahajud. 3. Memperbanyak membaca Al-Quran. 4. Iktikaf dan beribadah di masjid. Berdasarkan tabel di atas, perilaku yang sesuai dengan Al-Quran surah Al-Qadar adalah A. 1, 3, dan 4, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 1, D. 4, 3, dan 2. Jawabannya B dan D. 14. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 2. Wa ma adraka ma lailatul qadr. 3. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli 4. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lafal-lafal pada tabel di atas apabila diurutkan menjadi potongan ayat dari surah Al-Qadr yang benar ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 3, dan 4, B. 2, 4, 1, 5, dan 3, C. 5, 4, 3, 1, dan 2, D. 5, 2, 4, 3, dan 1. Jawabannya D. 5, 2, 4, 3, dan 1. 15. Perhatikan surah Al-Qadr ayat 2 berikut. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Terjemah yang sesuai dengan ayat di atas adalah A. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. B. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. C. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? D. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jawabannya C. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? 16. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Lailatul Qadri titik-titik min alfi syahrin. Lanjutan lafaz yang tepat untuk melengkapi ayat di atas adalah A. Biidni, B. Hatta, C. Khairun, D. Adraka. Jawabannya C. Khairun. 17. Perhatikan potongan tabel di bawah ini. 1. Tafkhim, 2. Tarqiq, 3. Jawazul wajhain. A. Apabila berharokat fathah atau fathah tanwin.
B. Apabila ro sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh dan huruf sesudahnya berupa huruf isti'la yang dibaca kasroh. C. Apabila sebelumnya terdapat ya sukun. Pasangan yang tepat berdasarkan tabel di atas adalah A. 1A 2C 3B, B. 1A 2B 3C, C. 2B 3A 1C, D. 2A 3C 1B. Jawabannya B. 1A 2B 3C. 18. Perhatikan tabel berikut. 1. Tafkhim, 2. Tarqiq, 3. Jawazul wajhain. A. Firqin, Ba. Wal fajr, C. Al-Qari'ah. Pasangan yang tepat berdasarkan tabel di atas adalah A. 1A 2C 3B, B. 1B 2C 3A, C. 2A 3B 1A, D. 2C 3A 1B. Jawabannya adalah B. 1B 2C 3A. 19. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Tafhim, 2. Tarqiq, 3. Jawazul wajhain. A. Boleh dibaca tebal atau tipis, B. Dibaca tipis, C. Dibaca tebal. Pasangan yang tepat berdasarkan tabel di atas adalah A. 1A 2B 3C, B. 1C 2A 3A, C. 1C 2B 3A, D. 2A 3B 1C. Jawabannya C. 1C 2B 3A. 20. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Inna syani'aka huwal abtar. Hukum bacaan ro pada lafaz yang bergaris bawah dari potongan ayat di atas adalah A. Jawazul wajhain, B. Iqlab, C. Tarqiq, D. Tafkhim. Jawabannya D. Tafkhim. 21. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Hukum bacaan ro pada lafaz yang bergaris bawah dari potongan ayat di atas adalah A. Jawazul wajhain, B. Ikhfa, C. Tarqiq, D. Tafkhim. Jawabannya A. Jawazul wajhain. 22. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Wa ma adraka mal qari'ah. Hukum bacaan ro pada lafaz yang bergaris bawah dari potongan ayat di atas adalah A. Jawazul wajhain, B. Ikhfa, C. Tarqiq, D. Tafkhim. Jawabannya C. Tarqiq. 23. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hukum bacaan ro pada lafaz yang bergaris bawah dari potongan ayat di atas adalah A. Jawazul wajhain, B. Idhar halqi, C. Tarqiq, D. Tafkhim. Jawabannya D. Tafkhim. 24. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Wa arsala alaihim thayran ababil. Hukum bacaan ro pada lafaz pada potongan ayat yang bergaris bawah wa arsala adalah A. Tarqiq, B. Idhar halqi, C. Jawazul wajhain, D. Tafkhim. Jawabannya D. Tafkhim. 25. Perhatikan potongan hadis di bawah ini. Al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Al-yadul ulya hiya al-munfiqatu. Terjemah lafaz hadis yang bergaris bawah di atas. Al-yadul ulya hiya al-munfaqatu. Yang tepat adalah A. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, B. Tangan di atas adalah orang yang memberi, C. Tangan di bawah adalah orang yang meminta, D. Tangan di bawah lebih baik daripada tangan di atas. Jawabannya B. Tangan di atas adalah orang yang memberi. 26. Perhatikan potongan hadis berikut. Al-yadul ulya hiyal munfiqatu, al-yad disufla hiyas sa'ilatu. Terjemah dari lafaz hadis yang bergaris bawah di atas yang tepat adalah A. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, B. Tangan di atas adalah orang yang memberi,
C. Tangan di bawah adalah orang yang meminta. D. Tangan di bawah lebih baik daripada tangan di atas. Jawabannya C. Tangan di bawah adalah orang yang meminta. 27. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Al-yadul ulya yal munfiqatu al-yadis sufla yasailatu. 2. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhu. 3. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. 4. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Lafaz-lafaz pada tabel di atas apabila diurutkan menjadi potongan hadis tentang keutamaan memberi yang benar ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, 3, dan 4, B 2, 1, 4, dan 3, C 3, 4, 1, dan 2, D 2, 4, 3, dan 1. Jawabannya D 2, 4, 3, dan 1. 28. Sifat terpuji yang terkandung dari hadis tentang keutamaan memberi adalah A. Sombong terhadap tetangganya yang miskin. B. Meremehkan temannya yang miskin. C. Suka membantu tetangga yang kesusahan. D. Acuh tak acuh terhadap tetangga. Jawabannya C. Suka membantu tetangga yang kesusahan. 29. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Suka membantu teman yang membutuhkan pertolongan. 2. Mau menolong orang yang kecelakaan. 3. Mengusir pengemis yang datang ke rumah. 4. Mengantar temannya yang sedang sakit ke ruang UKS. 5. Meminta uang jajan kepada temannya. Perilaku yang mencerminkan pengamalan hadis tentang keutamaan memberi berdasarkan tabel di atas ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 4, B 2, 4, dan 3, C 3, 5, dan 2, D 4, 3, dan 1. Jawabannya A 1, 2, dan 4. 30. Perhatikan potongan hadis di bawah ini. Al-yadul ulya minal yadis sufla. Lanjutan lafaz yang tepat untuk melengkapi potongan hadis tentang keutamaan memberi di atas adalah A. Khairun, B. Alaihi, C. As-sailatu, D. Al-munfiqatu. Jawabannya A. Khairun. Ayo menjawab pertanyaan dengan benar. 1. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Au amaro bittaqwa. Tuliskan secara singkat makna yang terkandung dari potongan ayat di atas. Jawabannya, au amaro bittaqwa mempunyai arti atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Maksudnya adalah selanjutnya Allah meminta Nabi Muhammad memperhatikan seandainya orang yang dilarang sholat di masjid itu membawa hidayah dan membimbing orang kepada iman dan mengajak orang kepada ketakwaan, yaitu mengerjakan kebaikan dan kebenaran. 32. Tuliskan lafaz surat Al-Qadr ayat 3 dan 5 dengan benar. Jawabannya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 33. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tuliskan terjemahan yang sesuai dengan ayat di atas. Jawabannya, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. 34. Tuliskan huruf-huruf istilah beserta contohnya. Jawabannya, huruf istilah ada 7 macam, yaitu kha, ghin, shad, dot, to, zo, dan qaf. Contohnya, udkhuluha, was-saffati, faddalna ba'dahum ghasiqin, wat-tayyibuna, wal haqqu aqulu, inna muntazirun. 35. Tuliskan masing-masing 3 contoh perilaku yang sesuai dan menyimpang dari hadis tentang keutamaan memberi. Jawabannya, perilaku yang sesuai dengan hadis: 1. Bersedekah, 2. Berinfak, 3. Menolong orang lain. Kemudian perilaku yang menyimpang dari hadis: 1. Kikir,
2. Meminta-minta. 3. Mengemis.